ఇంకా చాలా బాకీ ఉందా? Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Setiap orang memiliki fase buruk dalam hidupnya. Itu alami, tak seorang pun mampu menolak jika waktunya tiba. Yang harus dilakukan adalah terus berjuang untuk tetap hidup layak dan normal. Kurang lebih seperti itulah film Alanti Sitralu yang dibintangi oleh Ajay Kumar Gaturvar, garapan sutradara Suprit Krishna, dan dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang 4 orang dengan masing-masing konflik hidupnya, tentang ambisi dan keinginan mereka perihal kehidupan di mana hidup terus tetap berlanjut dan wajib diperjuangkan. Adakah keterkaitan antara keempatnya? Dan bagaimanakah kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Yas adalah seorang petinju. Ia sedang mengisi formulir pertandingan tinjunya. Sesaat kemudian, pertandingan pun berlangsung namun Yas gagal menyabet juara. Pukulannya terlihat tak berdaya membuat lawannya mendominasi pertandingan. Yas mencoba balas pukulan namun nampaknya pemuda itu telah kehabisan tenaga. Akhirnya, lawan tinju Yas memukulnya hingga Yas ambruk. Yas pun dinyatakan kalah. Pemuda itu merasa tak terima sebab ia ingin menggondol medali kemenangannya dalam pertandingan tinju. Yas nampak frustrasi hingga ia nekat hendak melompat dari atas gedung. Namun segera ia teringat ucapan pelatihnya untuk tidak memandang rendah kegagalan. Sebab bukan kesuksesan, melainkan kegagalanlah yang akan membuat seseorang menang di masa depan. Jika mudah untuk memenangkan pertandingan, tak akan ada ruang untuk kisah sukses lagi. Berjuanglah untuk menang atas kekalahan, ucap sang pelatih. Mengingat hal itu, Yas pun mengurungkan niatnya. Di tempat lain, seorang wanita tunasusila mengungkap saat itu ia tak punya pilihan lain untuk memilih profesinya ini. Dan kini, ia justru tak dapat melihat profesi lain lagi. Hal itu ia ungkapkan saat diwawancara. Wanita itu bernama Pallavi. Ia menceritakan semua pengalamannya namun ia tak mau menampakkan wajah. Hanya sedikit yang tahu bahwa saya seorang wanita penghibur. Saya tak ingin mempublikasikannya. Sebab saya juga ingin menjalani kehidupan normal seperti wanita lainnya. Menikah, berkeluarga, memiliki anak. Dan saya berharap itu terjadi, ucap Pallavi. Selanjutnya di tempat mekanik, pria tua bernama Guna sedang menasihati temannya untuk menemani istrinya yang kritis di rumah sakit. Laki-laki itu bernama Dilip. Ia bekerja sebagai preman untuk seorang bos mafia bernama Velu. Diketahui saat itu istri Dilip, Vidya, sedang kritis di rumah sakit, namun Dilip lebih memilih masuk kerja. Guna mengingatkan jika sesuatu terjadi pada Vidya, nanti Dilip yang akan kerepotan menjaga putrinya. Tapi Dilip mengabaikan nasihat Guna dan justru mengambil pekerjaan dari Velu untuk memukuli seseorang bernama Kali, saudara pria bernama Satru, musuh Velu. Dilip langsung menuju lokasi dan menghajar Kali di sebuah bengkel. Guna pun turut serta menyusul Dilip. Perkelahian pun pecah di sana, hingga akhirnya Dilip berhasil mengalahkan Kali. Dilip dan Guna mengajak Kali berfoto selfie untuk laporan pada Velu bahwa misi berhasil. Sementara itu, pemuda bernama Rak baru saja terbangun dari tidurnya. Rak adalah seorang pemuda yang mencoba peruntungan di dunia musik. Saban hari ia selalu berlatih dengan gitarnya. Sedangkan seorang gadis bernama Yamini nampak tengah kesal berbicara dengan seseorang di telepon. Yamini adalah kekasih Yas, sang petinju. Yamini dan Yas menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi dari ayah Yamini sebab keyakinan mereka yang berbeda. Pagi itu, Yamini mengurungkan niatnya untuk pergi ke kampus dan diam-diam hendak menemui Yas di rumahnya. Beberapa hari kemudian, Dilip yang saat itu sedang berada di rumah tak hentinya memandang foto Vidya, almarhumah istrinya. Vidya tak mampu melalui masa kritisnya saat itu, dan kini, sepeninggal Vidya, Dilip merawat putrinya, dia, seorang diri. Dilip bertekad untuk pensiun dini dari pekerjaannya dengan Velu. Ia pun menyimpan senpinya di tempat aman. Dilip menelpon Guna, memberitahukan hal itu. Sebagai teman, Guna senang mendengar kabar tersebut. Guna kasihan jika dia, putri Dilip dan Vidya, sampai harus kehilangan ayahnya juga setelah kehilangan sang ibu.
mengingat pekerjaan Dilip yang sangat berisiko. Guna selalu mendukung Dilip, sekalipun Dilip berkata saat ini ia sedang mengalami masalah ekonomi, Guna siap menyokongnya. Siang itu Dilip menjemput dia pulang sekolah. Dilip memberi kacamata kepada gadis kecilnya itu. Dia menceritakan jika ibu gurunya membuat dia berlutut di luar kelas sebab beberapa tunggakan biaya sekolah yang belum dilunasi. Seketika Dilip tertegun mendengar penjelasan putrinya tersebut. Di tempat lain, Rak tengah menyulut api pada sebatang rokoknya. Musisi muda itu sedang mencari inspirasi untuk karyanya. Bersama teman-teman bandnya, Rak berlatih di sebuah rumah kosong yang mereka jadikan studio. Malam itu sepulang latihan band, Rak tak sengaja bertemu Pallavi di stasiun metro. Pemuda itu memperhatikan Pallavi hingga wanita tersebut pergi bersama pelanggannya. Rak memiliki orang tua yang perhatian padanya, namun sayangnya Rak acuh akan hal itu. Saat diminta makan malam, Rak selalu berkata jika ia sudah makan di luar. Pagi itu, Yamini membuat janji temu dengan Yas di stasiun metro. Yamini mengajak Yas ke kampus tapi pemuda itu menolak. Yas adalah teman kampus Yamini dulunya. Sebelum ia di DO sebab sering alfa karena latihan tinju, dan kini Yas hanya ingin fokus ke tinjunya. Dengan manja, Yamini meminta peluk perpisahan pada Yas sebelum dirinya pergi ke kampus. Dengan canggung, Yas pun memeluk kekasihnya itu. Yas adalah pemuda yang cuek dan tidak romantis sama sekali, tapi bagaimanapun Yamini tetap menyukainya. Sementara itu di minimarket, Dilip mengalami kekurangan bayar belanjaan. Untungnya, kasir minimarket tersebut tak keberatan menerima hutang Dilip. Belanjaan pun didapat. Dilip menghubungi Guna untuk meminjam uangnya. Guna yang memahami kondisi Dilip pun bersedia meminjamkan uang. Sementara itu di rumah Rak, terjadi komunikasi dingin antara ayah dan anak. Saat sang ayah menawarinya bantuan peluang kerja, dengan ketus Rak menolak tawaran itu. Pemuda itu memprotes ayahnya yang diketahui memiliki anak lain di luar pernikahan dengan ibunya. Lebih tepatnya, perselingkuhan. Saat sang ayah menasihatinya tentang pekerjaan, Rak menjawab, "Perbaiki dulu salah ayah, baru nasihati aku dengan berbagai hal," ucapnya. "Tidak peduli apa yang terjadi dalam hidupku, aku tak pernah mengabaikanmu dan ibumu," tegas ayahnya. Namun Rak tak peduli, ia sudah terlanjur benci pada ayahnya yang telah mengkhianati sang ibu. Siang itu usai Yas latihan tinju, pelatihnya menyampaikan kabar gembira jika ia berhasil mendapat sponsor yang mau mempromosikan Yas ke tim nasional. Pelatih mengingatkan Yas untuk bersiap-siap mengikuti pertandingan. Bukan main senangnya Yas saat itu. Suatu malam, Dilip mendatangi sebuah bangunan setengah jadi, namun ternyata di dalamnya terdapat tempat gambling. Dilip menggunakan uang pinjaman dari Guna untuk mengikuti taruhan. Dilip hoki malam itu. Ia memenangkan taruhannya. Dilip membagi uang hasil menang taruhan untuk kebutuhan-kebutuhannya termasuk kebutuhan pribadinya. Dilip selesai memberikan job pada Pallavi. Beberapa lembar uang ia berikan pada wanita itu sekalipun Pallavi enggan menerimanya. Sepulang dari tempat tinggal Pallavi, saat melintasi jalanan sepi, dua pemuda menghadangnya. Merekalah Satru dan Kali yang pernah dihajarnya atas perintah Velu. Keduanya datang untuk menuntut balas pada Dilip. Dilip menjelaskan jika sekarang ia tak ada sangkut paut lagi dengan Velu, sebab dirinya telah berhenti bekerja. Untuk membuktikan, Dilip membiarkan mereka memukulnya tanpa membalas. Pria itu babak belur dihajar dua bersaudara, Satru dan Kali. Dilip tengkurap tak berdaya dan saat itulah mereka melihat lipatan lembaran-lembaran uang menyembul dari saku celana Dilip lalu merampasnya. Padahal uang itu untuk membayar biaya sekolah dia. Meski memohon, Satru dan Kali mengabaikannya. Esoknya di stasiun metro, diam-diam Rak membuntuti Pallavi. Pallavi yang risih pun menegurnya. Pemuda itu mengatakan jika ia hanya ingin berbicara 5 menit saja dengan Pallavi. Mulanya Pallavi menolak, apalagi usia Rak jauh di bawahnya. Namun karena Rak terus memohon dan mendesaknya, Pallavi pun memberikan janji temu di suatu malam. Dari pertemuan itu, hubungan pemuda 23 tahun dengan wanita tunasusila tersebut semakin dekat. Begitupun hubungan Yas dan Yamini. Bahkan Yamini sudah dibawa pulang ke rumah Yas dan dikenalkan pada ibunya. Sedangkan kedekatan ayah dan anak antara Dilip dan dia juga semakin kompak.
Suatu malam, sepulang dari jalan-jalan dengan Yas, Yamini dikejutkan akan kehadiran kakaknya Haris di kamarnya, yang mencurigai kedekatan Yamini dengan pria tak dikenal. Haris mengancam akan mencari tahu lalu melaporkan pada ayah mereka, tapi Yamini tak peduli. Esoknya, Dilip kembali mendatangi Guna, meminta untuk diantar pada Velu. Guna pun terkejut melihat niat Dilip. Namun Dilip memohon pada Guna sebab ia terlilit hutang dan memiliki anak untuk dihidupi. Guna pun luluh dan mengantar Dilip menemui Velu. Kepada Velu, Dilip berkata jika ia sedang berada di fase sulit, bahkan tak ada uang untuk membiayai sekolah putrinya. Ia tak punya keahlian lain, sebab itulah ia putuskan untuk memulai bisnisnya sendiri di lini yang sama. Guna terkejut mendengar penuturan Dilip. Maksud Dilip baik. Atas rasa hormatnya, ia hanya ingin memberitahu Velu sebelum memulai bisnis. Namun Velu adalah sosok yang tega mengorbankan seseorang demi keuntungannya sendiri. Sekalipun saat itu Velu memberikan modal usaha pada Dilip, akan tetapi Velu tak akan diam saja melihat mantan anak buahnya itu menjadi kompetitornya. Guna yang menyadari hal itu menegur Dilip dengan mengatakan jika keputusan Dilip berisiko besar. Tapi Dilip berkata jika ia tak punya pilihan lain selain mengambil risiko. Siang itu sepulang berlatih tinju, Yas menemui Yamini di teras rumahnya secara sembunyi-sembunyi dari ayah Yamini. Yas memeluk Yamini dan mengatakan jika pelatihnya telah berhasil mendapatkan sponsor untuknya. Yamini pun turut senang mendengar kabar itu meski terbersit sedikit kekhawatiran jika Yas akan terluka saat pertandingan. Namun Yas meyakinkan Yamini jika kali ini lawannya lah yang akan terluka. Suatu malam, Rak mengantar pulang Pallavi namun hanya sampai di persimpangannya saja. Pallavi menolak permintaan Rak untuk mengunjungi tempat tinggalnya. Rak sudah mulai makin menunjukkan ketertarikan pada Pallavi, namun wanita itu tak terlalu menanggapinya. Sesampainya di rumah, ternyata Dilip sudah menunggu Pallavi. Sepulang ke flatnya, Yas menerima tagihan bulanan dari petugas flat. Tak hanya itu, petugas tersebut juga menyampaikan pada Yas jika para tetangganya risih melihat orang asing sering berkunjung ke flatnya. Bisik-bisik mengatakan jika hubungan antara ibu Yas dan orang asing itu adalah perselingkuhan. Yas yang kesal akhirnya menanggapi dengan berkata jika orang asing itu adalah ayahnya. Dan ternyata ayah Rak adalah ayah Yas juga dari ibu yang berbeda. Namun sepertinya nasib baik enggan mendekati ayah Yas dan Rak, sebab kedua putranya sama-sama tak menghendaki ada keluarga lain di luar keluarga masing-masing. Meski begitu, sang ayah tak pernah mengabaikan keluarga-keluarganya. Semua hanya perkara kecemburuan sosial, di mana rasa memiliki terpaksa harus terbagi. Bagaimanapun masing-masing dari mereka hanya ingin menjadi satu-satunya, dan kenyataan membuat mereka harus bisa menerima hal yang tak pernah mereka kehendaki, yaitu berbagi. Di malam-malam selanjutnya, Dilip sering menghabiskan waktu bersama Pallavi, sementara dia hanya seorang diri memakan roti di rumah. Suatu hari saat mandi, handphone Yamini berdering. Yas memanggil. Sayangnya panggilan Yas diketahui oleh Haris, kakak Yamini. Malam harinya, saat Dilip datang, Rak sudah ada di rumah Pallavi. Dilip bertanya, "Haruskah aku datang lain kali?" Dan cepat-cepat Pallavi menjawab, "Tidak usah, dia bukan pelanggan. Aku akan mengantarnya pergi," ucap Pallavi. Pallavi meminta Rak pulang dan pemuda itu pun mengerti. Dilip dan Rak sempat saling menatap tajam. Di waktu yang sama, saat hendak latihan, Yas kehilangan sarung tangannya dan ternyata dibawa oleh Haris, kakak Yamini. Haris meminta Yas datang langsung menghadap ayah mereka jika punya nyali. Yas pun menyanggupi, namun Haris masih mencoba main-main dengan Yas. Ia membawa sarung tangan Yas dan pergi. Yas mengejarnya hingga dapat, dan langsung saja Yas memukuli Haris kemudian merebut kembali sarung tangan tinjunya. Di malam berikutnya, Rak membuntuti mobil ayahnya yang berkunjung ke rumah ibu Yas. Rak melihat bagaimana ibu Yas memperlakukan ayahnya, membuat kedongkolan dalam hati Rak bertambah. Saat mengantar dia sekolah, dia berkata jika hari itu gurunya akan menanyakan apa pekerjaan ayah-ayah murid. Dilip tertegun beberapa saat, lalu berkata pada dia untuk menjawab bahwa pekerjaannya sebagai public broker. Hari itu juga Dilip menyebarkan brosurnya sebagai public broker. Beberapa hari berselang, upaya Dilip tak membuahkan hasil. Telepon sana-sini semua kenalan tak satupun yang gol.
Sementara di rumah Yamini, sang ayah sedang menanyainya soal Yas. Yamini menjelaskan semua yang ia tahu tentang Yas, termasuk keyakinan mereka yang berbeda, juga soal latar belakang keluarga Yas, di mana Yas lahir tanpa ikatan pernikahan antara ibu dan ayahnya. Sesaat kemudian Yas pun muncul. Ia menjelaskan bagaimana sampai ia memukul Haris. Ayah Yamini tak banyak basa-basi. Lelaki itu langsung meminta Yas mengakhiri hubungan dengan putrinya. Bukan masalah beda keyakinan, melainkan garis keturunan keluarga yang tak jelas, di mana ayah ibu Yas hidup tanpa ikatan pernikahan. Sebagai tokoh masyarakat, ayah Yamini sangat menjunjung tinggi martabatnya. Yas yang tersinggung sebab ibunya dituding tidak baik pun akhirnya membalas omongan pedas ayah Yamini dengan mengatakan bahwa menghakimi ibunya tanpa mengenal dulu adalah sikap rendah seseorang. Ayah Yamini pun tertegun, dan Yas pun pergi sembari berkata, "Tidak baik selalu berjalan dengan kepala tegak, Paman. Terkadang Anda perlu menundukkan kepala dan berjalan." Inilah fase-fase terburuk seseorang, sulitnya bertahan dalam kerasnya hidup dan mempertahankan moral dalam masyarakat, tentang keutuhan keluarga yang terusik, serta terombang-ambingnya suatu hubungan saat keluarga salah satu pihak menentang. Inilah fase di mana seseorang akan merasa sangat terpuruk. Pagi itu di metro, Yas menemui Yamini. Ia menyampaikan rencananya untuk ikut pertandingan tinju dalam 2 hari ke depan. Itu sebabnya Yas memberitahu Yamini untuk tidak mengganggunya sementara waktu, karena ia ingin fokus pada latihan tinju. Pertemuan terakhir di rumah Yamini saat itu tak sedikit pun mengubah perasaan cinta keduanya. Sementara itu, ketika Dilip merapikan jenggotnya, putrinya dia berkata jika ada panggilan dari Pallavi. Dia mulai protek pada ayahnya. "Siapa Pallavi, ayah?" tanya dia. Dilip tertegun sesaat lalu menjawab jika Pallavi adalah temannya. Di flatnya, Ibu Yas menceritakan jika anak ayah Yas yang lain datang tempo hari. Rak datang menyampaikan kekesalan pada Ibu Yas. Bagaimana mungkin wanita itu tenang hadir di antara rumah tangga seseorang bahkan sampai memiliki keturunan. Ibunya yang malang tak tahu apa-apa tentang ayahnya dan keluarga lain. Bahkan sang ibu percaya jika ia adalah satu-satunya istri ayahnya. Ibu Yas hanya menunduk mendengarkan itu. Dia pikir bahwa pria dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Benar-benar tak bermoral. Cuma Rak membicarakan ayahnya. "Tidakkah kamu merasa bersalah pada ibu saya? Saat wanita-wanita di luar sana menjual diri di jalanan untuk bertahan hidup, tak banyak yang menyalahkan mereka. Sebab mereka memberikan rasa senang bukan rasa sakit. Tapi melihatmu membuatku jijik. Anda berkembang di atas penderitaan orang lain, itu jelas salah," ucap Rak. Ibu Yas menangis dan menunduk. Kemudian Rak pulang setelah sebelumnya meminta maaf atas ucapan-ucapan yang menyinggung. Setelah mendengar cerita ibunya, Yas mendatangi Rak di basement flatnya. Tanpa banyak cakap, Yas meninju Rak hingga pemuda itu terluka pada bagian wajah. Sembari Yas mengingatkan soal sopan santun bicara pada orang tua, lalu meninggalkan Rak begitu saja. Saat itu Yas berlatih dengan sangat keras dan tiba-tiba ponselnya berbunyi. Yamini memanggil. Fokus Yas pecah dan pelatih menegurnya. Segera Yas pergi mendatangi Yamini. Gadis itu menunggu Yas di gang rumahnya. Namun belum sempat Yamini bercakap, Yas sudah menamparnya. Ia marah sebab Yamini mengganggunya padahal ia sudah berpesan untuk tidak mengganggunya sementara waktu. Yamini berkata bahwa ia hanya ingin menyemangati Yas untuk pertandingan esok. Yas menjawab, "Aku tak butuh motivasi bodohmu." Kemudian ia pergi meninggalkan Yamini. Malam itu setelah merampungkan pekerjaan, Dilip menegur Pallavi untuk tidak menelponnya saat di rumah sebab tak baik jika dia tahu tentang hubungan mereka. Selama ini Pallavi tak pernah mengharap upah dari Dilip setelah menyelesaikan tugasnya. Sebab Pallavi menaruh hati pada Dilip, namun Dilip hanya menganggap Pallavi sebagai pemuas kebutuhannya saja. Esoknya Yamini menemui Ibu Yas. Ia menceritakan apa yang dilakukan Yas padanya. Ibu Yas berkata jika sejak kecil Yas mengalami masalah kecemasan, emosi yang fluktuatif, kondisi traumatis, dan terkadang ia overdosis pil penenang. Tinju adalah cara Yas melampiaskan emosinya. Itu sebabnya Yas berambisi memenangkan pertandingan. Ibu Yas menenangkan Yamini jika itu hanya reaksi sesaat. Setelah emosi mereda, Yas akan meminta maaf. Malam itu Dilip memarahi dia yang tak mau makan malam dengan menu yang sama. Ia membentak dia dan berkata bahwa tak semua yang kau inginkan bisa kau dapatkan. Terkadang kau harus memanfaatkan apa yang tersedia. Dia pun duduk dan makan.
Malam itu Dilip kembali ke tempat taruhan. Kali ini ia pertaruhkan mobil tuanya. Namun sayang malam itu bukan malam keberuntungan Dilip. Ia kalah bertaruh. Dilip pulang berjalan seakan melayang. Ia sudah habis-habisan. Entah apa yang akan dibuatnya setelah ini. Pagi itu Yas dirundung kecemasan. Detik-detik pertandingan membuatnya gugup. Tapi sang pelatih tak henti memotivasinya. Namun malam harinya Yas kembali menemui pelatih dan menyatakan give up sebab ia tak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Dengan sedikit kecewa sang pelatih menerima alasan Yas. Esoknya Yas menemui Yamini di peron stasiun metro. Ia meminta maaf atas sikap emosionalnya tempo hari, lalu memberitahu kekasihnya itu bahwa ia tak jadi mengikuti pertandingan. Yamini pun memaafkan Yas dan memahami kondisinya. Ibu Yas menasihati putranya untuk tidak menghiraukan kicauan orang di luaran tentang keluarganya. Karena setiap orang memiliki fase terburuk dalam hidupnya dan hal itu tak dapat mereka tolak. Itu suatu yang alamiah. Di gereja, Ibu Yas menyatakan bahwa tak ada alasan kuat untuk tidak menikah dengan ayahnya. Ibu Yas merasa jika itu bukan suatu keharusan. Ibunya tak mengerti mengapa Yas harus bermasalah dengan itu jika ibunya sendiri baik-baik saja menerima kondisi seperti ini. Lagi pula ayahnya tak pernah sekalipun mengabaikan mereka. Mendengar penjelasan ibunya, Yas menjadi sedikit luluh. Malam itu ayah Yamini tahu bahwa putrinya masih berhubungan dengan Yas. Sementara itu, di tempat tinggalnya, Pallavi bertanya tentang keinginan terakhir Raj jika suatu saat ia meninggalkan tempat itu tanpa memberitahu siapapun. Sebab pemilik kontrakan menegur Pallavi karena sering ditemui oleh lebih dari satu pria. Raj pun menjawab bahwa ia hanya inginkan foto Pallavi dengan pose istimewa tanpa busana. Di malam yang sama, Dilip meminta maaf pada putrinya sebab telah membentak gadis kecil itu. Ia mengungkap jika ia bukan marah pada dia, melainkan pada kondisi saat ini. Dia mengusap air mata ayahnya yang berlinang malam itu. Esok paginya, Yas kembali mendatangi tempat latihan. Kepada pelatih ia sampaikan keinginan untuk melawan kekalahan. Sang pelatih menyambut Yas dengan baik dan pria itu selalu mendukung murid petinjunya. Ini bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi ini tentang siapa yang bangkit di setiap kekalahan dan bertarung lagi. Dialah pejuang sejati, ucap sang pelatih. Malam itu, saat di stasiun metro, Dilip dan dia tak sengaja berpapasan dengan Pallavi yang saat itu nampak memiliki lebam di wajah. Sayangnya Dilip tak mengizinkan Pallavi lebih lama mengenal dia. Dilip buru-buru membawa dia pergi. Beberapa hari berselang, Dilip datang atas panggilan Velu. Ayah Yamini mendatangi Velu untuk sesuatu, dan ternyata ayah Yamini meminta bantuan Velu untuk melenyapkan Yas. Velu memberikan tugas tersebut pada Dilip. Tanpa pikir panjang, Dilip menerimanya. Ia menerima sebuah senpi dan segepok uang untuk DP pekerjaannya. Guna yang mengetahui hal itu menasihati Dilip supaya membatalkan perjanjian kerja dengan Velu, namun Dilip mengabaikan nasihat Guna. Keterpurukan hidup telah membuat Dilip tak dapat berpikir jernih. Dilip memulai aksinya memantau aktivitas Yas. Ia membuntuti kemanapun Yas pergi, hingga pada satu kesempatan Dilip menemui Yas yang saat itu sendiri di gereja. Setelah mengintai pemuda itu beberapa hari, Dilip membatalkan niatnya membunuh Yas. Sebaliknya, Dilip membeberkan pada Yas tentang ayah Yamini yang mengirimnya untuk melenyapkan Yas. Dilip memperingatkan Yas untuk mempertimbangkan ulang hubungannya dengan Yamini. Setelah sadar tugas tersebut adalah jebakan Velu, Dilip menghubungi Guna memberitahu pembatalan rencana kerjanya. Dilip meminta Guna menyampaikan hal itu pada Velu, dan sejak saat itu, Dilip bertekad tak akan menunjukkan wajah pada Velu lagi. Guna mendukung penuh keputusan Dilip untuk temukan jalan hidup yang layak. Sementara itu, Yas memutuskan hubungannya dengan Yamini mengingat tindakan ayah Yamini yang sudah melampaui batas. Sedangkan pada Dilip, Pallavi menceritakan bagaimana pemilik kontrakan mengiriminya preman untuk memukuli Pallavi supaya cepat mengosongkan rumah. Saat itu juga Dilip berkata bahwa ia hendak pergi ke Bangalore bersama dia. Pallavi yang menawarkan diri untuk ikut ditolak mentah-mentah oleh Dilip. Pallavi berkata jika sejak kematian istri Dilip, ia ingin sekali menggantikan posisi Vidya. Namun Dilip menjawab, "Jika aku ingin, mungkin sudah 100 wanita yang pernah aku tiduri ku bawa pulang. Tak usah berharap lebih denganku," ucap Dilip kasar sembari melempar uang pada Pallavi. Di malam berikutnya, Dilip membawa pergi dia. Tiba di stasiun, Dilip meminta dia duduk menunggunya.
Ia berkata bahwa ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Ia berjanji datang sekalipun kereta hendak berangkat. Dia pun menurut pada ayahnya. Sementara itu, Pallavi mengabulkan permintaan Raj. Ia berfotosyur untuk Raj. Sementara di rumahnya, Ibu Raj menegur sikap tidak sopan Raj pada ayahnya dan Ibu Yas. Ternyata selama ini ibunya telah mengetahui hubungan suaminya dengan wanita lain. Dan bukan masalah baginya, selagi ayah Raj tak pernah abai pada dirinya dan putranya. Raj pun kaget, namun di waktu yang sama, Pallavi menghubungi Raj untuk datang ke tempat tinggalnya. Dengan semangat, Raj bergegas menuju rumah Pallavi. Namun hanya ada selembar foto yang terselip pada senar-senar gitar dengan pesan perpisahan. Selanjutnya, Yas telah mengisi formulir pertandingan. Ia bertarung dengan sungguh-sungguh hingga akhirnya Yas memenangkan pertandingan. Sedangkan Dilip mendatangi tempat taruhan lagi. Kali ini ia mempertaruhkan dirinya. Dengan senpi, Dilip menodong, menawan, serta menyekap para penghuni klub itu. Dilip menggasak semua uang taruhan. Sayangnya nasib baik enggan mendekat pada Dilip. Ia menemui nahasnya malam itu. Dilip tertembak saat hendak melawan petugas. Lalu bagaimana dengan dia? Beruntung secara tak sengaja dia bertemu dengan Pallavi yang saat itu juga berniat pergi. Pallavi menghubungi handphone Dilip, namun Dilip tengah sekarat. Pada akhirnya mereka telah menemukan jalannya masing-masing. Yas yang mencapai keinginannya menjadi pemenang tinju, Raj yang berhasil mendapat fotosyur Pallavi sebagai inspirasi musiknya, Dilip yang berakhir mengenaskan, dan Pallavi yang mendapatkan putri dari pria yang dicintainya meski tanpa melalui ikatan dan kesakralan pernikahan. Setidaknya mimpinya menjadi seorang ibu terwujud, dan film pun selesai.